Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di bocoran untuk nanti malam episode 8 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan dan dibikin kita penasaran. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana yang melihatin Pak Fajar dan dia juga langsung menghampiri Pak Fajar. Dia juga ngomong kepada Fajar, "Ada apa kakak?" kata Nana kepada Fajar. "Pasti masalah sama Lia," kata Nana kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, dia juga menceritakan semuanya kepada Nana. Di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, "Saya akan membuang masa lalu sama Koko di danau itu karena dulu jadian sama Koko di danau itu," kata Pak Fajar kepada Nana. Tapi Nana dia bisa mencegahnya. Pak Fajar, "Pokoknya kakak jangan sampai kayak gitu. Saya akan usahakan, nanti saya akan bilang kepada Lia," kata Nana kepada Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, "Bilangin sama Koko pokoknya dikasih waktu sampai jam 12 siang. Kalau tidak memakai dan cincin itu tidak ketemu, saya akan membuang masa lalu saya sama Koko," kata Pak Fajar kepada Nana sambil pergi meninggalkan Nana. Nana juga berteriak-teriak kepada Pak Fajar tapi tidak dihiraukan. Terlihat Nana juga dia panik, dia akan membantu menyatukan lagi Pak Fajar sama Mbak Lia. Dia juga langsung ngomong sendiri, "Saya harus nelpon Lia." Di sini Nana juga mengambil HP dan dia juga langsung menelpon Mbak Lia tapi tidak diangkat. Sini kepikiran Nana juga akan pergi ke rumahnya Tante Merin untuk ketemu sama Mbak Lia. Pas dia mau berangkat dia juga pamitan dulu kepada Neta. Neta juga dia ngomong kepada Nana, "Ada apa Bu Nana?" Kamu bilangin sama Mas Dewa saya mau pergi dulu ke rumahnya Tante Merin," kata Nana kepada Neta. Di sini Nana juga dia sudah ngomong kepada Neta, dia juga pergi sambil membawa Junior. Di sini Nana juga akan pergi ke rumahnya Tante Merlin. Lalu di sisi lain terlihat di sini Tante Merlin yang datang ke rumahnya Niratu. Dia meminta bantuan untuk membereskan hutangnya kepada notarisnya Parman karena tidak mau melibatkan Pak Fajar sama Mbak Lia. Di sini juga Tante Merlin juga menceritakan semuanya masalah dia kepada Niratu. Niratu juga sangat kaget mendengar berita itu dari Tante Merlin. Tiba-tiba datanglah para buana dari kantor. Dia lagi kesal, dia juga datang ke rumah ada Tante Merlin dan mendengarkan pembicaraan Tante Merlin sama Neratu. Lagi-lagi Merlin ini menyusahkan keluarga buana, kata para buana. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga keesok harinya di sini dia datang ke sebuah danau karena Mbak Lia tidak menemukan cincin pernikahan, cincin dari pemberian dia. Lalu Nana juga menyusul Pak Fajar dan di sini terjadilah cekcok. Lalu Pak Fajar juga meninggalkan Nana. Nana tidak sadar bahwa di sisi lain ada seseorang yaitu si Lurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia memukul punggungnya Nana dari belakang. Lalu si Lurus Tunjung si Priska juga dia sudah Nana jatuh pingsan, dia juga langsung lari dari tempat itu meninggalkan Nana yang lagi pingsan. Lalu Pak Fajar juga pas menengok ke belakang, tiba-tiba Nana sudah tergeletak pingsan dan dia juga langsung membawa Nana ke rumah sakit. Alhamdulillah Nana juga bisa diselamatkan oleh Pak Fajar yaitu kakaknya. Nana juga sudah diselamatkan dan di sini juga Pak Fajar juga langsung ke kantor Cahaya Nanda ke kantornya. Nana juga dia sudah sadar dan di sisi lain di sini di eventnya Pak Fajar diganggu oleh serombongan preman. Preman juga dia untuk mengganti keamanannya dia membawa Mbak Lia untuk disandra di sebuah gudang. Terlihat Mbak Jihan juga langsung menelepon Pak Fajar, dia juga mengatakan semuanya kepada Pak Fajar. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga yang lagi ada di kantor, dia menerima telepon dari Mbak Jihan. Dia juga sangat kaget bahwa Mbak Lia diculik oleh preman yang mengganggu event dirinya. Pak Fajar juga langsung pergi ke sana dan terlihat di sisi lain Mbak Lia juga langsung dibawa oleh preman dan dimasukkan ke gudang dan gudang itu juga langsung dikunci.
Singkat cerita di sini Pak Fajar juga dia bisa membebaskan Balia dari preman itu. Terlihat Pak Fajar juga dia ngakep menggendongnya Balia. Dan di sini sambil dalam batinnya Pak Fajar ngomong, saya maunya seperti ini terus, kata batinnya Pak Fajar sambil ngakep Balia. Terlihat Balia juga di sini istirahat sama Pak Fajar dan terlihat Balia juga dia tidur di pangkuannya Pak Fajar. Pak Fajar juga sambil memandang wajahnya Balia, kamu jangan pergi lagi dan jangan menjauh lagi dari saya kok, kata batinnya Pak Fajar. Lalu dalam batinnya Balia sambil mewek, saya kalau ketemu cincin itu saya akan mau rujuk sama kamu mas, kata batinnya Balia. Lalu terlihat di keluarga Buana di sini si Brokoko Keot di sini si Lurus Tunjung si Roni. Tiba-tiba di sini Lipia melihat cincin yang dapat nemu itu ya cincin Pak Fajar, cincinnya Balia, bukannya dikasihkan malah dibikin kalung. Lipia juga sangat marah kepada si kadal buntung yaitu si Broko Kroni si Biang Kero. Lipia juga dia marah kepada si Broko Kroni. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Nana melihatin mereka dan mendengar pembicaraan mereka. Nana juga kaget dan senang bahwa cincinnya Balia itu ada di si Broko Kroni. Lalu terlihat Dewa yang mau pergi ke kantor, tiba-tiba dia menerima video callan dari si Ken Kelvin. Ternyata si Ken Kelvin dia menyandra Dewi Lucky Pasha di tempat yang sama waktu menyandra si Ken Kelvin. Terlihat si Ken Kelvin juga ngomong kepada Dewa, mereka sekarang ada di tangan saya, kata si Ken Kelvin kepada Dewa. Terlihat si Lurus Tunjung si Priska juga dan si Lurus Tunjung si Alia Siater juga dia sangat senang melihat Pasha sama Dewi dan Lucky disiksa di tepi danau. Dewa juga ngomong kepada si Ken Kelvin, kamu jangan macam-macam, kamu nanti menyesal di kemudian hari, kamu tunggu saya di sana, kata Dewa sambil dia juga langsung menunjuk ke tempat di mana Pasha sama Dewi dan Lucky disandra. Nah itulah bocoran untuk nanti malam episode 8 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati sawedat karena Mimin terus ngabudah. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.